Selamat pagi, selamat hari Minggu, dan shalom. Wah, hebat Bapak Ibu. Bapak Ibu gak bingung mesti jawabin yang mana. Karena selamat pagi, selamat hari Minggu, dan shalom, Bapak Ibu jawab yang terakhir ya, puji Tuhan ya. Nah Bapak Ibu saudara yang terkasih, kenapa saya tidak ajak Anda langsung berdoa? Karena pujian yang tadi kita nyanyikan itu sudah merupakan permohonan. Itu sebenarnya sudah sebuah doa. Jadi menyanyi itu sebenarnya juga bisa diperlakukan sebagai doa. Ya, jadi ini satu prinsip yang saya kira kita orang Kristen perlu memahami. Nah, tetapi memang tidak semua lagu isinya adalah doa. Ya, apalagi melodi dan musiknya ya. Kadang kan ada musik nyanyian rohani yang ya nggak bisa buat doa ya. Nah, Bapak Ibu saya yang terkasih, salam kenal, saya Budianto Lim. Saya dosen di Sekolah Tinggi Teologi Reform Indonesia di Warung Buncit ya, di Kemang, Jakarta Selatan. Jadi bukan yang di Kemayoran ya. Jadi STT RI, ingat I-nya cuma satu ya. Republik Indonesia gitu ya. Nah, kami bergabung dengan STT Reform Indonesia membuka konsentrasi studi S2 yaitu konsentrasi MTH Ibadah Pelayanan Gerejawi ya. Nah, sebelum kami melayani di STTRI sebagai dosen sejak 2017, saya dan istri melayani jemaat berbahasa Indonesia di Singapura dari tahun 2004 sampai 2017. Nah, sebelum itu saya bekerja di BCA Sudirman dulu. Ya, sekarang lokasinya udah pindah, mereka nyebrang gitu loh. Ya, di BCA Sudirman ngurusin duit. Cuma bukan duit saya, duit orang ya. Saya di bagian consumer banking dan ngurusin ATM. Jadi dulu kita ingat gak Bapak Ibu, kita Indonesia pernah ada duit plastik. Ingat ya? Nah itu duit plastik mesti bisa keluar dari ATM, saya yang ngetes sama teman-teman seluruh tim lah ya. Ngurusin networking, jaringan internetnya dan sebagainya. Dan pada saat itu tentu BCA kan memang dikenal sebagai bank yang terbesar di seluruh Indonesia, jaringan ATM-nya dan sebagainya. Nah, kenapa sih saya membuka perenungan kita pagi ini dengan cerita dan perkenalan sedikit seperti itu? Karena saya ingin mengajak kita untuk siap, konsentrasi bahwa saya menceritakan itu bukan dengan tujuan untuk kasih tahu Bapak Ibu saya pernah begini, pernah begitu, bukan itu tujuannya. Tujuannya sederhana sekali. Karena tema kita hari ini adalah suara Tuhan yang mengubahkan. Saya menceritakan hal tersebut karena saya pun sudah mengalami beberapa kali lewat transisi kehidupan tersebut. Suara Tuhan mengubah mimpi hidup saya. Suara Tuhan mengubah siapa saya. Saya bukan datang dari keluarga Kristen. Saya pernah sembahyang agama Buddha aliran Jepang selama 1,5 tahun. Dan akhirnya Tuhan ubahkan arah hidup. Tuhan ubahkan siapa saya. Tuhan ubahkan mimpi-mimpi saya. Bahkan Tuhan ubahkan relasi saya dengan keluarga. Ya karena biasa ya, keluarga Tionghoa, papa sama anak laki itu nggak dekat. Jadi saya diubahkan untuk belajar bagaimana mengampuni papa. Jadi Bapak Ibu saya yang terkasih, suara Tuhan mengubahkan itu betul-betul saya sudah alami. Jadi apa yang kita bagikan hari ini bukan sesuatu yang menurut saya hanya ada di Alkitab. Tidak. Karena saya mempercayai bahwa Tuhan Yesus yang sudah bangkit naik ke surga, duduk di sebelah kanan Allah, Tuhan kita, Tuhan dan Juru Selamat kita Yesus Kristus hadir bersama-sama kita sekarang. Kita nggak bisa lihat, tetapi kita tidak pernah ditinggalkan sendirian karena itu janji Tuhan. Aku menyertai kamu sampai pada akhir zaman. Nah seringkali ini yang kita tidak sadari. Ya, kita ngumpul, kita ngelihat teman-teman saudara-saudari yang lain, tetapi kita tidak melihat Yesus Kristus. Tapi Tuhan kita hadir bersama kita. Khususnya ketika seluruh ibadah dilakukan dan kita masuk ke dalam firman. Semoga apa yang kita sama-sama dengarkan dari Tuhan, Anda boleh betul-betul tangkap bahwa ini dari Tuhan dan bukan dari manusia. Nanti kita akan membaca bagian firman Tuhan, tapi sebelum lebih jauh mari kita sekali lagi tundukkan kepala, kita mohon pimpinan Roh Kudus. Kita kembali memohon kepada Tuhan supaya Tuhan yang boleh menolong seluruh persiapan diri kita. Mari kita ambil waktu sejenak untuk hening. Silakan Bapak Ibu berdoa secara pribadi, meminta pertolongan supaya suara Tuhan itu boleh siap diterima dan siap untuk diikuti.
Terpujilah Engkau Bapa Surgawi, karena Engkau adalah Allah yang begitu sabar memberikan petunjuk hidup, instruksi kehidupan. Bahkan instruksi-instruksi yang kami baca di dalam Alkitab itu adalah petunjuk yang menghidupkan diri kami. Oleh karena itu kami memohon kiranya Engkau boleh tuntun kami ketika kami membaca, mendengar, merenungkan dan siap melakukan segala firman-Mu. Kiranya Engkau di dalam kuasa Roh Kudus-Mu menuntun kami. Bukan cuma mengerti, tetapi betul-betul meresapi sehingga kami bisa melakukan seperti Tuhan Yesus melakukan, taat akan kehendak, rancangan dan firman-Mu. Mampukan kami, karena setiap kali kami mendengar firman-Mu setiap minggu di dalam kebaktian, setiap kami punya kelemahan. Kelemahan dari diri kami sendiri. Kelemahan dari lingkungan di mana kami ada. Kelemahan karena kekhawatiran hidup. Kelemahan karena kami sudah tidak mampu mendengar. Kelemahan karena kami sudah tumpul telinganya. Dan mungkin kami tidak punya telinga seorang murid. Oleh karena itu, kasihanilah kami. Beri kami kesempatan untuk sungguh mengalami suara-Mu, perkataan-Mu, firman-Mu yang mengubahkan hidup kami. Sehingga kami boleh sungguh menjadi anak-anak-Mu yang siap untuk menyambut kedatangan-Mu yang kedua kali. Dan kami bisa mengatakan bahwa kami sudah mempertanggungjawabkan hidup iman Kristiani di bumi ini ya Tuhan. Dengar seru doa kami ya Allah, karena kami menaikkannya di dalam nama Tuhan Yesus, Tuhan yang terus berfirman, yang terus berkomunikasi sampai detik ini. Terima kasih Tuhan, dengar seru doa kami. Amin. Bapak Ibu saudara yang terkasih, siapa di antara Bapak Ibu yang pernah dengar suara Tuhan? Pasti gak ada yang berani jawab. Karena mungkin kita ngebayangin suara Tuhan tuh kayak apa ya? Apakah suara Tuhan kayak pendeta Rudi, suaranya berat begitu? Apakah suara Tuhan kayak saya nih tenor ya, agak cempreng suaranya gitu ya? Suara Tuhan tuh kayak apa gitu loh ya. Ini sebuah aspek misteri saudara yang terkasih. Nah, dan saya yakin jawaban kita bisa berbeda-beda. Nah, yang saya mau ajak kita yakini dengan iman sekali lagi, dengan sungguh-sungguh, mari kita belajar mempercayai bahwa kata-kata Tuhan Yesus bukan sekedar teori, bukan sekedar pengandaian. Karena Tuhan Yesus pernah berkata begini di dalam Yohanes 10 ayat 27. Domba-dombaku mendengarkan suaraku, dan aku mengenal mereka, dan mereka mengikut aku. Kalau kita betul domba-domba Allah, anak-anak Allah, maka kuping kita, telinga hati kita sudah in tune dengan suara Tuhan. Nah, jadi Bapak Ibu saudara yang terkasih, ini satu hal yang saya kira luar biasa sekali dalam firman Tuhan. Dan ketika bicara mengenai firman Tuhan yang mengubahkan, sebenarnya Alkitab tuh banyak sekali bagian-bagiannya. Nah, satu hal yang kita perlu ingat Bapak Ibu, Anda melihat tema gereja Anda di dalam tahun ini. Di sebelah kiri ini gereja 1 tahun ya Pak ya, Walk in Him. Kemudian ini tema bulanan, berakar yang kokoh. Dan minggu lalu Bapak Ibu sudah mendengar tema mengenai berakar di dalam firman. Kita nggak mungkin bisa punya akar kalau benihnya aja kagak ada, betul nggak? Benih untuk bisa berakar ya firman. Nah, kalau kita orang Kristen, kita orang Kristen sekarang ke gereja kita udah nggak bawa Alkitab kan? Kita bawanya holy handphone, karena Alkitabnya di situ di dalam. Bahkan anak-anak seminari khotbah aja kagak mau bawa Alkitab, sampai kami tegaskan khotbah bawa Alkitab. Ya, kasihan banget LAI ya, udah menerjemahkan itu, menerjemahkan susahnya minta ampun, tapi kagak ada yang bawa itu Alkitab. Jadi kalau benihnya aja kagak ditaburkan setiap hari, apanya yang mau berakar, apalagi berbuah. Nah, Bapak Ibu yang suka nanem pasti ngerti lah ya, nanem satu pohon, apalagi pohon buah. Susah apa gampang? Susah. Kami ada satu pohon mangga di potnya udah gedenya minta ampun. kagak berbuah terus, sempat berbunga banyak, tapi rontok semua bunganya.
Sampai lihat-lihat YouTube, kok orang punya pohon mangga di pot bisa berbuah bagus-bagus. Apa yang salah gitu kan? Nah, istri saya ngecek lagi pakai YouTube, mesti tambahin ini, tambahin itu. Kita lagi kerjain lagi nih. Ya, itu pohon udah 3 tahun, ya berbunga cuma 1 kali. Jadi kita bingung apa yang salah. Jadi kalau nggak ada benih yang ditabur, mau berakar apanya? Jadi Bapak Ibu saya terkasih, suara Tuhan itu mengubahkan kalau Anda baca firman, dapat taburan itu setiap hari, bukan cuma setiap minggu. Kenapa saya berani mengatakan itu? Karena setiap minggu kita khotbah loncat-loncat ayat Alkitabnya, betul? Masih ingat gak minggu lalu ayatnya dari mana? Lupa kan? Ini maaf nih, maaf. Kadang-kadang kami yang khotbah pun lupa. Jadi Bapak Ibu nggak salah ya. Kadang-kadang ditanya kepada yang pengkhotbah ya, minggu lalu khotbahin apa? Temanya ingat tapi ayatnya lupa. Ya. Jadi kadang-kadang memang ya itu kelemahan kita Bapak Ibu saya terkasih. Nah, Mazmur 29 yang tadi kita baca secara bertanggapan, ini kelihatan nggak Bapak Ibu? Agak ini ya, buram ya. Nah, Mazmur 29 itu menyampaikan realita suara Tuhan. Realita suara Tuhan yang tidak mungkin tidak mengubah umatnya. Tadi Bapak Ibu dan saya baca bagian ini Mazmur 29, sempat ngitung nggak frase suara Tuhan muncul berapa kali? Nggak sempat ngitung ya. Karena memang kita baca itu biasanya nggak sampai ngeliatin ya, dan sebagainya. Tapi istilah suara Tuhan itu muncul 7 kali. Kalau angka 7 di dalam Alkitab biasanya itu simbol apa Bapak Ibu? Pasti pernah dengar Bapak Ibu. Angka 7 simbol? Hah? Gak apa-apa kok jawab. Jangan takut jawab. Angka 7 simbol? Oke deh, kalau QQ. Kalau QQ simbol apa? Yang suka main gaplek. Angka 7 simbol? Sempurna. Angka 7 di dalam Alkitab Perjanjian Lama itu simbol sempurna. Angka 8 kita orang Tionghoa ya rata-rata suka angka yang genap-genap ya. Udah mau sincia lagi nih ya. Angka 8 itu simbol pembaharuan. Angka 7 simbol sempurna. Jadi ketika dikatakan Mazmur 29 ya, suara Tuhan, suara Tuhan, suara Tuhan, 7 kali dibacakan suara Tuhan, 7 kali diproklamasikan suara Tuhan. Yang pertama di situ jelas banget Bapak Ibu saudara yang terkasih, suara Tuhan di atas air ya. Kemudian suara Tuhan penuh kekuatan, suara Tuhan penuh semarak dan seterusnya. Dan ini diulangin lagi di bagian-bagian berikutnya ayat 5 sampai 6. Suara Tuhan itu dikatakan mematahkan pohon aras. Pohon aras tuh segede gitu tuh kalau kelihatan. Ya pokoknya pohonnya gede banget lah ya. Kalau Anda nggak kebayang, Anda coba jalan di daerah-daerah kayaknya daerah Menteng tuh banyak pohon yang gede-gede ya. Suara Tuhan patahin itu pohon ya. Dan kemudian gunung-gunung aja berlompat. Artinya apa? Gempa bumi. Suara Tuhan bikin bumi bergetar. Dan kemudian dikatakan lagi suara Tuhan menyemburkan nyala api. Nah ini memang semua kiasan Bapak Ibu. Ini semua bahasa kiasan yang artinya suara Tuhan itu berpengaruh terhadap semesta. Ingat gak di mana suara Tuhan itu dinyatakan dan kemudian semesta terjadi? Kapan? Penciptaan. Kejadian 1 ya. Jadi suara Tuhan itu begitu powerful sekali Bapak Ibu. Dan kemudian selanjutnya suara Tuhan membuat padang gurun gemetar ya. Padang gurun gemetar ya. Dan kemudian dikatakan suara Tuhan bikin rusa tiba-tiba beranak. Nah ada kaitan beranak. Beranak itu artinya ada yang hidup. Suara Tuhan itu membuat kehidupan. Jadi ini aspek suara Tuhan ini luar biasa sekali di dalam Mazmur 29 Bapak Ibu saudara yang terkasih. Jadi realita siapa diri Tuhan yang mulia dan fakta suara Tuhan tidak mungkin tidak didengar kalau kita betul-betul menyimak dan memperhatikan. Bahkan suara Tuhan di Mazmur 29 ditegaskan juga di Wahyu 10 ayat 3
3 dan 4. Di situ dikatakan, malaikat Tuhan itu berseru dengan suara nyaring sama seperti surga yang mengaum. Ada ketujuh guru, ketujuh halilintar. Sekali lagi ini kiasan. Tapi kiasan ini berkaitan dengan suara Tuhan yang begitu dahsyat, saudara. Dan kedahsyatan inilah yang kemudian membuat Daud di Mazmur 29 di ayat 1 dan 2 mengajak kita, mengajak semua orang percaya, kepada Tuhan hai penghuni surgawi, berilah kepada Tuhan kemuliaan dan kekuasaan. Berilah kepada Tuhan kemuliaan namanya, dan sujudlah kepada Tuhan dalam semarak kekudusan. Berarti ketika kita diajak untuk memuji Tuhan, itu Tuhan memang layak untuk mendapatkan pujian dan sujud sembah kita. Karena suara Tuhan yang begitu dahsyat di dalam kehidupan semesta, bahkan suara Tuhan itu membuat kehidupan itu jadi ada. Nah, Bapak Ibu saudara kasih, ajakan ini betul-betul memiliki alasan yang solid dan kuat sekali. Ya, dari semua alasan, semuanya ini berhubungan dengan kualitas suara Tuhan. Oleh karena itu, gereja yang mengajak jemaatnya baca Alkitab, baca Alkitab, baca Alkitab, itu gereja yang benar. Kalau gereja udah nggak pernah mengajak jemaatnya baca Alkitab, itu gereja nggak tahu benar-benar gereja Kristen atau bukan. Jadi Bapak Ibu saudara yang terkasih, ini satu hal yang basic sekali, tetapi kita perlu memperhatikan. Nah, yang lebih mendalam lagi, ketika Daud mengungkapkan mengenai suara Tuhan di Mazmur 29, kita perlu ingat Daud ini tinggal di dalam komunitas Timur Tengah kuno. Timur Tengah kuno itu budayanya mirip dengan budaya Asia. Ya, jadi pada saat Daud menyampaikan hal tersebut, Daud itu dikelilingi oleh berhala. Jadi di dalam dunia Timur Tengah kuno itu ada satu konsep bahwa dewa-dewi itu punya teritorinya masing-masing. Nah, siapa di antara Bapak Ibu yang pernah mendengar bahwa orang Tionghoa itu kadang-kadang suka percaya ada dewa dapur, ada dewa di kamar, ada penunggu di depan pintu rumah, makanya orang Konghucu pakai patkwa. Betul gak? Betul ya? Atau Bapak Ibu semuanya dari keluarga Kristen ya? Apa saya bukan dari keluarga Kristen, soalnya ya dulu di expose ke arah sana gitu loh. Jadi selalu ditakut-takutin. Tuh di rumah ada sumur, tuh ada setannya tuh. Ya. Jadi ada konsep seperti ini nih di dalam dunia Timur Tengah kuno waktu kita baca Perjanjian Lama. Jadi pada saat Daud mengatakan suara Tuhan begini, suara Tuhan begitu, itu didengungkan di tengah lingkungan yang punya konsep bahwa kalau ladang itu ada dewanya, ada dewa kesuburan. Kemudian kalau laut itu juga ada dewinya, dewi laut dan sebagainya. Jadi Daud itu dikelilingi dengan konsep orang-orang yang seperti itu, saudara kasih. Makanya kan di dalam Alkitab kita tuh banyak istilah Baal. Baal itu artinya tuan, master. Ya. Jadi makanya ini satu, karena saya ngajar ibadah gitu ya. Kadang-kadang saya selalu kasih tahu kepada rekan-rekan pemimpin gereja, sebenarnya nyanyi lagu-lagu Kristen itu nggak boleh cuma ada Tuhan. Karena Tuhan yang kita percaya Tuhan yang mana? Apakah Tuhan yang kita percaya sama dengan yang rekan-rekan kita, saudari kita Muslim? Apakah Tuhan yang kita percaya sama dengan mereka yang sembahyang di agama Buddha? Sama atau beda? Bingung kan jawabnya kan? Bingung nggak? Bapak Ibu bingung atau nggak tahu atau malas jawab? Beda. Tuhan yang kita percaya ada namanya Yesus Kristus. Jadi kadang-kadang saya terheran-heran ya dengan lagu-lagu Kristen tetapi Yesusnya nggak muncul. Ya, jadi ini satu hal yang saya kira penting sekali karena kita ada di Indonesia, negara Pancasila, sila ke-1 apa? Berketuhanan yang Maha Esa. Artinya apa? Semua orang punya Tuhan kan? Semua orang di KTP ada agama. Tetapi negara kita nggak pernah ngatur bagaimana kita bertuhan. Tuhan yang mana? Nggak diatur.
Tapi di dalam iman kita, kita tahu Tuhan Yesus Kristus yang betul-betul sungguh-sungguh Tuhan. Karena hanya Tuhan Yesus yang bangkit dari mati. Yang lain kagak ada yang kayak begitu. Ya. Jadi Bapak Ibu saudara yang terkasih, 7 frase suara Tuhan itu dinyatakan juga sebagai perlawanan terhadap lingkungan yang percaya ladang ada Tuhannya, laut ada Tuhannya, pohon ada Tuhannya. Itu disampaikan di tengah-tengah konteks lingkungan yang seperti itu. Jadi ketika dikatakan suara Tuhan, ya, menggoncangkan, mematahkan, suara Tuhan bikin rusa beranak dan sebagainya, itu semua adalah kualitas suara Tuhan yang beda dengan kultur pada waktu itu dan sekarang. Jadi Bapak Ibu saudara yang terkasih, suara Tuhan itu satu-satunya kekuatan di dalam seluruh alam semesta. Cuma memang sedihnya, sekali lagi saya ngomong sedih karena saya bisa membandingkan antara kepercayaan saya dulu agama Buddha dari Jepang sama waktu saya sekarang udah jadi Kristen. Ya, banyak orang Kristen tidak mempercayai Tuhan itu masih bisa bicara. Ya. Nah seringkali kita dibingungin ya sama teman-teman dari harismatik. Ya, mungkin sama pendeta-pendeta harismatik. Semalam saya dengar suara Tuhan. Terus jemaat bilang, kok saya semalam gak denger ya? Udah gitu ada juga pendeta di gereja harismatik itu mengatakan, saya mendengar suara Tuhan. Terus istrinya bisik-bisik, saya kok gak denger ya, kan saya istrinya. Kok Tuhan gak kasih tahu saya ya? Ya. Nah kadang kita dibikin bingung dengan pengajaran yang seperti itu saudara yang terkasih. Nanti saya akan singgung lebih lanjut ya. Tapi saya bukan bermaksud untuk mendiskredit teman-teman hamba Tuhan dari gereja harismatik, tidak. Karena dari gereja-gereja seperti gereja kita, gereja Injili, kadang-kadang juga ada pengkhotbah yang seperti itu. Ya. Pengkhotbah yang mengatakan bahwa, dan saya ini dengar seperti ini udah banyak nih Bapak Ibu. Dia dengan yakin Tuhan sudah kasih tahu, kasih visi kepada saya. Bahasanya bukan dengan suara Tuhan, tapi dapat visi, buka gereja lagi. Padahal jemaatnya udah setengah mati abis pandemi. Ya, udah gitu dipaksa untuk janji iman. Memang nggak pakai kata-kata paksa sih, tapi pakai kata-kata yang rohani. Kita mesti janji iman, janji iman, janji iman. Visi datang dari Tuhan dan sebagainya. Nanti dulu dari mana kita tahu itu visi dari Tuhan untuk kamu, untuk gereja kita? Ya, jadi dari dua kubu kekristenan itu kadang-kadang nggak tepat juga Bapak Ibu. Nah yang jelas tujuan akhir daripada suara Tuhan yang counter culture, yang melawan arus budaya, tujuannya adalah supaya Israel betul-betul mempertimbangkan dan betul-betul hidup di bawah kedahsyatan Allah Yahweh, atau buat kita kedahsyatan Tuhan Yesus Kristus. Karena ujungnya adalah supaya bangsa-bangsa lain itu betul-betul mau kenal juga. Oh Tuhan Allah orang Israel itu beneran Tuhan loh. Bukan cuma sekedar punya mata tapi gak bisa melihat, punya telinga tapi gak bisa mendengar dan sebagainya. Jadi Bapak Ibu saudara yang terkasih, ketika kita mempertimbangkan suara Tuhan yang mengubahkan, tujuan akhir adalah supaya akhirnya kita menjadi kesaksian. Dan orang-orang yang belum kenal Tuhan Yesus bisa mengenal kita. Karena hidup kita gak sembarangan. Hidup kita gak seenaknya ngikutin arus. Contoh yang paling sederhana, kita orang Kristen banyak yang ngikutin arus bohong putih. Betul ya? Kadang-kadang apalagi buat kita yang jadi pengusaha, yang kerja ya, bohong putih gak apa-apa lah demi kebaikan. Daripada entah anak istri saya kagak makan, gak apa-apa lah bohong-bohong sedikit gitu ya. Nah statement jangan lakukan bohong putih, kalimat itu ya, jangan lakukan bohong putih. Kenapa jangan lakukan bohong putih? Karena bohong putih tetap aja bohong. Kan gitu. Jangan berkata dusta. Firman Tuhan mengajarkan seperti itu. Nah, tetapi pada saat kita di rumah, kita sering melakukan bohong putih ke anak-anak kita. Ya. Atau jangan-jangan kita melakukan bohong putih kepada anak-anak sekolah minggu yang kita ajarkan. Dengan kata lain, kita tahu konsepnya. Karena firman Tuhan mengajarkan jangan berkata dusta. Tetapi waktu kita melakukan yang sama dengan budaya. Akhirnya itu tidak menjadi kesaksian. Akhirnya orang-orang di luar sana ucapannya sama. Sama lah orang Kristen.
sama agama lain. Bohong tetap aja bohong, bercerai tetap aja bercerai, korupsi tetap aja korupsi, nggak ada bedanya. Ya. Dan ini alasan yang sering saya dengar dari berbagai agama. Sama lah, yang penting bagaimana kita melakukan agama kita. Artinya apa? Artinya orang-orang yang melihat hidup kita itu jadi batu sandungan, mereka tidak mengakui ada Tuhan yang berbeda di dalam hidup kita orang Kristen. Akhirnya misi penginjilan tidak terjadi. Karena hidup kita, hidup kita menunjukkan kemunafikan Bapak Ibu. Kita ngomong prinsipnya apa tetapi melakukannya berbeda. Kita ikutin kultur dan sebagainya. Jadi Bapak Ibu saudara yang terkasih, suara Tuhan ini yang sangat perlu kita perhatikan. Karena 7 suara Tuhan ini kayak memberikan spektrum. Ya, spektrum dari suara Tuhan. Yang pertama bicara mengenai lingkup atau cakupan suara Tuhan. Cakupan suara Tuhan itu seluruh bumi. Dikatakan di situ suara Tuhan di atas air, suara Tuhan di atas air yang besar. Kemudian ayat 10, Tuhan itu bersemayam di atas air bah. 3 kali istilah air muncul. Nah, kalau kita baca Perjanjian Lama, kemudian ada istilah air. Air itu atau samudra atau lautan itu adalah simbol kekacauan hidup. Simbol bahwa hidup kita di dunia ini memang kayak arungan samudra, kita bisa ditebalikin dan sebagainya. Jadi karena ini 3 kali muncul, berarti mau dikatakan begini, suara Tuhan itu siap mengubah kekacauan hidup menjadi keteraturan, menjadi hidup yang ada arah, ada tujuan dan sebagainya. Jadi itu yang pertama, cakupannya saudara yang terkasih. Kemudian yang kedua, esensi daripada suara Tuhan itu ada 2 aspek ya, yaitu suara Tuhan itu punya kekuatan dan suara Tuhan itu bikin sukacita, penuh semarak. Nah, kemudian yang ketiga ada daya atau the power gitu ya. Daya dari suara Tuhan itu ya mematahkan, menumbuhkan, lalu menyemburkan api. Udah gitu rusa beranak. Jadi ada kekuatan dari suara Tuhan. Terakhir, dampak suara Tuhan. Dampak suara Tuhan itu diungkapkan lewat istilah padang gurun gemetar. Nah, ini kalau kita belajar ya bersyukur ya, kami hamba-hamba Tuhan yang diajarin bahasa asli ya. Istilah padang gurun sebenarnya bunyinya sama banget dengan istilah perkataan Tuhan. Nah, ini nggak muncul ya. Jadi padang gurun di dalam istilah Ibrani itu midbar. Coba ngomong sama-sama, midbar. Ya, kayak bahasa Arab sebenarnya ya. Padang gurun itu midbar. Ya, kalau kata-kata Tuhan dabar, ya bunyinya sama, meet the bar. Jadi pada saat orang-orang baca dari bahasa asli, kesimpulan yang diambil begini, Bapak Ibu saudara yang terkasih, suara Tuhan itu paling jelas didengar kalau situasi hidup itu seperti padang gurun. Karena justru di dalam situasi hidup seperti padang gurun, Tuhan itu suaranya jelas banget. Ya. Nah, cuma memang siapa yang mau ya di dalam situasi hidup padang gurun gitu ya. Nah, memang situasi hidup padang gurun itu ya kadang-kadang karena kita salah sendiri ya. Kita keenakan pakai kartu kredit. Udah gitu kita diiming-iming, kalau kamu invest ini invest itu nanti akan tambah banyak. Dalam 1 jam bisa nambah 1 juta, masukin dah. Amblas duitnya, akhirnya digodain pinjol, ya pinjaman online, kelibet lagi sama utang dan sebagainya. Nah, jadi Bapak Ibu saudara yang terkasih, ini satu hal yang kita perlu hati-hati sekali. Begitu situasi hidup kita nggak enak, biasanya kalau kita memang punya kedekatan dengan Tuhan, kita lebih jelas dengar suara Tuhan. Tapi kalau kita udah tidak punya relasi sama Tuhan, ya suara siapapun kita akan salahin. Ya, waktu kita di dalam situasi hidup yang gak enak kan semua orang disalahin kecuali saya kan. Semua orang salah. Ya, ya perhatiin aja sama pernikahan yang udah retak ya, udah pengen bercerai ya. Semuanya salah dia. Saya gak pernah salah. Banyak pasangan suami istri udah di ujung tanduk, kemudian kamu kenapa gak mau konseling?
Enggak, saya enggak salah apa-apa kok. Banyak yang seperti itu. Ya. Jadi Bapak Ibu Saudara yang terkasih, ini satu hal yang saya kira kita perlu perhatikan. Situasi padang gurun hidup itu justru momen di mana Tuhan berbicara dengan jelas sekali. Nah, pertanyaan di dalam renungan kita, lalu bagaimana caranya dengar suara Tuhan? Ya. Ini kan yang sering kita tanyakan jadinya. Bagaimana cara mendengar suara Tuhan? Saya kira ya tentu nomor satu kita perlu imani dulu ya. Suara Tuhan itu memang nyambung sama kita. Karena Yohanes 6 ayat 63 berkata, perkataan-perkataan yang kukatakan, istilah yang dipakai rema. Perkataan yang kukatakan kepadamu adalah roh dan hidup. Jadi ini bukan perkataan sembarangan. Nah, ini bagian yang seringkali bikin berantem antara orang gereja karismatik dengan yang injili. Orang gereja injili akan ngomong logos. Teman-teman dari karismatik akan ngomong rema. Ya, logos sama rema. Logos itu adalah firman, yaitu Kristus. Tetapi Kristus, sang firman, juga menjanjikan firman tertulis Alkitab. Jadi logos adalah standar objektif dan absolut dari suara Tuhan. Ini yang tadi saya bilang, ini benih suara Tuhan. Kalau kita di dalam kehidupan Senin sampai Sabtu nggak pernah baca Alkitab, cuma hari Minggu baca Alkitab, jangan harap kita dengar suara Tuhan. Ya, mungkin kita dengarnya suara hantu Bapak Ibu. Ya, jadi terbalik tuh, bukan suara Tuhan. Atau ya, yang jelas mendengar suara Tuhan tidak stop hanya dengan baca Alkitab. Kita perlu dapatkan rema. Rema itu artinya seperti Tuhan ngomong langsung ke kita. Kayak saya berdiri di sini, kemudian Tuhan ada di hadapan saya, Tuhan sampaikan sesuatu kepada saya. Dan saya kira ini pengalaman kami sebagai pendeta penginjil yang mempersiapkan khotbah. Kami nggak bisa berkhotbah kalau Tuhan belum mengkhotbahkan kami. Ya, jadi saya kira ini satu hal yang krusial sekali. Rema itu sifatnya personal. Nah, komunitas Kristen karismatik selalu tekanin rema. Tuhan bicara ke saya semalam. Tuhan baru lagi khotbah, tiba-tiba Tuhan nyampein sesuatu ke saya nih. Kita mesti pindahin gereja, bukan lokasi di sini, di mana Kelapa Gading misalkan begitu. Majelis langsung bilang, enak aja lu, emangnya gampang pindahin gereja? Ya, ada yang bisa seperti itu. Nah, itu yang kita mesti hati-hati sekali saudara yang terkasih. Kalau kita mau sungguh dengar suara Tuhan, kita perlu logos dan rema dari Tuhan. Logos itu standar objektif yang absolut, sedangkan rema adalah Tuhan duduk di depan kita, kasih tahu kita mesti lakukan apa. Orang tua sakit udah menahun, boleh gak dicabut itu supaya alat pendukung hidupnya? Boleh gak melakukan eustanasia dan sebagainya? Boleh gak melakukan ini? Boleh gak saya nyatut? Boleh gak saya itu? Saya percaya Tuhan kita masih kasih tahu, boleh atau enggak saudara yang terkasih. Cuma seringkali ya kita tidak mencari itu. Jadi Bapak Ibu saudara yang terkasih, ini satu hal yang saya kira penting sekali. Tuhan Yesus yang menghadirkan siapa Bapa Surgawi masih berbicara kepada orang Kristen karena ada Roh Kudus. Jadi kita perlu belajar apa yang disebut sebagai spirit to spirit communication. Roh Kudus, yaitu roh dari Allah, berbicara dengan roh kita. Benihnya apa? Bahan mentahnya apa? Alkitab, perkataan Tuhan secara objektif. Jadi Bapak Ibu saudara yang terkasih, ini satu hal yang saya kira penting sekali, dan Yohanes 5 ayat 37 sampai 40 ini yang menegaskan bahwa kita perlu dua-duanya, logos dan rema. Nah, Bapak Ibu saudara yang terkasih, lalu praktisnya kayak apa sih? Ya, praktisnya kayak apa di dalam keseharian untuk bisa menerima logos dan rema? Ada 4 kata kunci. Dan kata kunci ini muncul dari kitab Habakuk 2 ayat 1 sampai 2. 4 kunci mendengar suara Tuhan. Yang pertama, kelihatan enggak? Berdiam diri. Berdiam diri. Berdiam diri itu artinya kita siap terima. Nah, berdiam diri itu enggak gampang. Kita perlu belajar dari teman-teman Katolik. Ya, kita orang-orang Kristen. Gini, ini saya masih ada waktu ya sedikit ya. Apa bedanya orang Kristen Protestan sama orang gereja Roma Katolik waktu masuk ke gereja? Hah?
Kalau Katolik tenang, kalau kita berisik, bener. Ya. Kalau orang gereja Katolik itu masuk ke gereja, dia langsung kadang-kadang ada tempat berlutut ya. Dia doa, dia sentuh dulu air, dia bikin tanda salib. Kemudian masuk ke gereja, dia berlutut, dia doa, dia siap-siap. Kalau kita selfie, wifi, chit-chat di dalam gereja tuh kayak banyak burung gitu loh. Sampai pendeta datang ke depan mimbar baru semua diem. Itu pun kadang-kadang ada gereja disuruh diem kagak diem-diem gitu ya. Ya, jadi itu satu hal yang saya kira membedakan sekali. Jadi berdiam diri memang gak gampang. Tetapi kita perlu belajar melakukan ini setiap hari. Bangun tidur, jangan langsung beres-beres macem-macem. Jangan langsung lihat handphone. Duduk di pinggir ranjang, diem. Di dalam hati mengatakan, Tuhan terima kasih saya masih bisa bangun pagi ini. Dan saya percaya Bapak Ibu, karena saya lihat di sini banyaknya senior, waktu bangun kaki nggak bisa digerakin, apa yang terjadi dalam hati? Langsung keringetan nih. Kenapa gue nih? Kenapa? Piansui. Ya. Kita begitu mata nggak bisa dibuka aja kita langsung deg-degan gitu kan. Jadi yang pertama berdiam diri. Jadi setiap kali kita mau belajar mendengar suara Tuhan, diam dulu. Jangan banyak ngomong. Ya. Terus kemudian yang kedua dari Habakuk itu kita diajarkan, nah ini numpuk nih nggak kelihatan ya, fokus pandangan. Nanti Anda bisa baca Habakuk 2 ya, ayat 1-2 karena bunyi firman Tuhan itu luar biasa sekali. Mungkin saya bacakan saja supaya kita dengar ya. Habakuk 2 ayat 1-2. Aku akan berdiri di tempat penjagaanku dan bertahan di menara. Aku akan meninjau untuk melihat apa yang akan difirmankannya kepadaku dan apa yang akan dijawabnya terhadap pengaduanku. Tuhan menjawab aku, katanya, tuliskanlah penglihatan ini dan ukirkanlah itu pada loh-loh batu supaya orang sambil lalu bisa membacanya. Jadi yang kedua itu adalah fokus pandangan, meninjau, menanti. Ini artinya adalah waktu baca Alkitab, pinggirin semua distraksi. Nah ini tantangan buat ibu-ibu muda yang punya anak bayi. Ya, bagaimana? Kan kita nggak mungkin menganggap bayi itu distraksi ya. Dia butuh makan, dia butuh diganti popoknya dan sebagainya. Berarti perlu dibantu. Mungkin dengan audio Bible. Ya. Kita hidup di era 21, itu banyak sekali alat-alat untuk bantu kita bisa fokus, meninjau, menanti apa yang Tuhan katakan. Nah tanpa fokus seperti ini, kita nggak akan bisa mendapatkan benih. Kalau nggak ada benih firman, ya nggak usah ngomong berakar, apalagi berbuah. Ya. Kemudian yang ketiga dari Habakuk 2, di situ dikatakan ada aspek spontanitas. Suara Tuhan itu nggak bisa diatur-atur kapan datangnya. Ya. Anda mendengar khotbah, kita membaca Alkitab, kita nggak bisa ngotot, Tuhan kok kayak Tuhan kagak ngomong ke saya sih hari ini. Kita nggak bisa ngatur seperti itu. Karena bisa aja nanti kita pulang dari gereja, firman dari Mazmur 29 itu karena suara Tuhan 7 kali berturut-turut gitu ya, tiba-tiba terngiang dan Anda dapat sesuatu waktu jalan pulang ke rumah. Itu arti Tuhan bicara kadang-kadang bisa spontan seperti itu, saudara yang terkasih. Jadi nggak bisa diatur-atur sedemikian rupa. Tetapi ini standar objektif yang memang perlu kita dengarkan setiap minggu. Dan kemudian yang ketiga, lakukan apa yang disebut sebagai jurnal 2 arah. Ya. Dengan kata lain, catat suara Tuhan yang Anda dengar waktu baca Alkitab tiap hari. Kenapa? Karena kita pelupa. Ya. Apalagi buat bapak ibu yang makin senior, makin banyak lupa gak? Gak usah yang senior, yang muda aja lupa. Ya, kita aja yang muda sering lupa gitu loh. Jadi kalau misalkan membaca Alkitab, catat. Tuhan kira-kira ngomong apa ya? Jadi itu satu hal yang menolong kita, saudara yang terkasih. Nah tentu seperti tadi di awal saya katakan, saya mengalami keempat hal ini, khususnya waktu menghadapi persimpangan-persimpangan jalan untuk mengambil keputusan besar dalam hidup. Saya tanya Tuhan, Tuhan saya perlu ngapain? Ya.
Jadi contoh yang paling simpel, waktu saya pelayanan dan istri pelayanan di Singapura 2 tahun pertama karena nggak ada pendeta. Di tahun ketiga pendeta sudah ada. Saya tanya sama Tuhan, Tuhan saya perlu terus di jemaat ini atau saya pulang ke Indonesia? Karena memang kami di Singapura Bible College, meskipun sekolahnya di Singapura, dosen-dosen itu mengarahkan kami pulang ke negara asal. Di dalam pergumulan itu, dan pergumulan itu nggak cuma 1 hari ya, didoakan 6 bulan kurang lebih secara bertahap dan berkala. Tuhan kasih konfirmasi, kalau kamu mau ngerasain apa arti menjadi serupa dengan diriku, Yesus Kristus gembalamu, maka kamu mesti belajar jadi gembala. Jadi gembala gereja gak bisa cuma 2 tahun. Jadi gembala gereja mesti lebih dari 2 tahun. Ngalamin sendiri sakit hatinya seperti apa menjadi gembala gereja. Ini maaf Bapak Ibu, bukannya mau curhat, bukannya mau curcol ya. Kadang-kadang di dalam gereja pelayanan sebagai pendeta, menurut saya pelayanan pendeta adalah pelayanan tersusah di seluruh bumi. Ya, tersusah. Pelayanan yang gak selalu ada jawabannya. Saya pernah menghadapi jemaat-jemaat yang dekat sekali sama kami, tiba-tiba besok dia caci maki kami. Kami bingung, kenapa, emang gue salah ngomong apa? Kok dia tiba-tiba telepon caci maki saya? Itu nangis yang gak ada orang yang tahu, saudara yang terkasih. Jadi pelayanan penggembalaan itu Tuhan tunjukin kalau kamu pengen mengalami apa arti menjadi gembala seperti aku adalah gembalamu, terusin di gereja ini. Dan benar, abis kami teruskan pelayanan di satu gereja itu, banyak nangis Bapak Ibu. Banyak nangis. Istilah pendeta itu ditusuk dari belakang, kami ngalamin. Jadi itu tuh mencicipi tuh Tuhan Yesus dikhianatin kayak apa. Cuma mencicipi sedikit doang kami. Jadi itu yang mengarahkan saya seperti itu. Dan kemudian waktu papa saya jatuh kecelakaan ditabrak motor di Jalan Kepu Timur, ya, sama anak remaja bawa motor kan di Jakarta gitu ya. Naik motor anak remaja nggak pakai helm, udah gitu perboden dihajar aja terus. Nabrak papa saya lagi nyebrang, 4 hari koma, udah gitu meninggal. Di hari ketiga saya bergumul, Tuhan papa saya ini kemana? Karena papa nggak pernah ngomong dia percaya Yesus. Tapi dia pernah ke gereja waktu kami masih di Singapura, dan papa ngomong begini setelah pulang dari gereja, gereja enak ya, damai. Wah, saya kaget sebagai anak. Karena sebelumnya relasi saya sama papa nggak bagus kan. Tapi pada saat dia datang ke Singapura itu sudah bagus. Makanya kami ngajak papa mama itu ke China untuk jalan-jalan. Waktu di koma hari ketiga, saya tanya pagi-pagi sama Tuhan, Tuhan ini papa kemana? Gimana mau menginjili dia? Dan Tuhan pagi itu ngomong dari Yesaya 56 ayat 7. Hari ini juga ia bersamaku di gunungku yang kudus. Saya langsung merinding seluruh badan. Dan saya dengar persis di telinga kiri saya. Saya lagi saat teduh, lagi baca Alkitab. Sambil terus bergumul, Tuhan papa kemana ini? Ya. Nah kemudian malamnya kami terus bicara meskipun dia udah koma. Kami keluarga ya, kami mengatakan kami memaafkan papa. Nah papa datang dari keluarga yang 14 saudara ya. Dari Palembang dikirim ke Jakarta dan sebagainya. Pokoknya hidupnya susah dah ya. Jadi papa juga bingung bagaimana waktu punya anak tuh mesti ngapain tuh anak gitu ya. Sama istri juga, mama saya minum baygon 2 kali bunuh diri karena relasi pernikahan yang sangat-sangat abusive dan sebagainya. Jadi pada saat kami mengatakan, Pak, kalau papa mau jalan silakan. Kami memaafkan papa. Dan tolong papa maafkan kami. Mungkin kami jadi anak juga gak baik dan sebagainya. Nah adik saya kedua yang kagak nyampe pulang ya karena di Amerika. Papa nangis. Nah kami pelayanan sebagai pendeta, kami sering dikasih tahu orang koma itu masih bisa dengar. Ya. Jadi kami tetap mengatakan, Papa serahkan hidup Papa ke Tuhan Yesus. Tuhan Yesus bisa maafkan Papa. Tuhan Yesus akan pegang tangan Papa untuk ngelewatin tirai kematian. Dia nangis. Tapi paginya, Yesaya 56 ayat 7, hari ini juga dia akan bersamaku di gunungku yang kudus.
Malam itu suster datang mesti pompa jantung, akhirnya meninggal. Itu pengalaman yang subjektif sekali. Ya. Tetapi itu yang saya alami, suara Tuhan itu real. Suara Tuhan itu bukan sesuatu yang bohongan, saudara yang terkasih. Jadi ketika kami di dalam pelayanan mendengar kami disuruh pulang sama Tuhan ke Indonesia, semua keluarga saya mengatakan, lu bego pulang ke Jakarta ngapain, macet lagi, mendingan enak di Singapura pelayanan. Kami belajar, ikutin suara Tuhan, pulang Indonesia. Kami gak pernah nyesel pulang ke Indonesia, karena istri saya puji Tuhan udah siapin mental gitu ya. Sering kata-katanya begini nih, di Jakarta itu makanan enak ya, kalau di Singapura itu makanan sehat ya. Kalau di Singapura itu jalan kaki terus, keringetan melulu, ganti baju banyak, capek gue nyuci, gerosok dan sebagainya. Di Jakarta naik mobil, karena mesti punya mobil ya, udah gitu nyucinya apa, laundry kiloan, pulang udah disetrikain. Ya, jadi udah siapin mental sampai seperti itu. Jadi puji Tuhan kami belajar untuk taat. Nggak gampang soalnya yang terkasih. Udah tinggal di Singapura 16 tahun, pulang Jakarta. Mending kalau pulangnya ke kota yang memang beres gitu ya. Udah gitu maaf nih, ini bukannya mau masukin politik praktis ya. Saya kesel banget Ahok dipenjarain pas saya pulang. Ahok kan masuk penjara tahun 2017. Gitu kan, kami pulang 2017 bulan Juli mulai pelayanan, udah di penjara dia. Kita udah ngarap-ngarap di Singapura kan, wah Jakarta berubah nih, jadi kayak Korea, kayak Seoul gitu kan, Kali Ciliwung jadi bersih, jadi bisa orang naik perahu dan sebagainya. Boro-boro gitu kan, di penjara rekan kita itu. Tapi itu belajar mendengar suara Tuhan itu nggak gampang, tetapi bukan nggak mungkin. Tentu kita perlu punya nomor satu ya, ekspektasi Tuhan masih ngomong gitu ya. Kalau lagi ada masalah, kita nyarinya bukan ke Tuhan ya gimana mau dengar suara Tuhan ya. Tapi poin 4 ini semoga bisa dilakukan Bapak Ibu. Diam dulu sebelum membaca firman, fokus pandangan pada apa yang kita baca dan dengar ya, fokus, dan kemudian ekspektasinya yang tepat. Suara Tuhan itu nggak bisa kita kontrol sedemikian rupa. Dan yang terakhir, tulis apa yang kita dapat dari pembacaan Alkitab dan sebagainya. Kiranya Tuhan menolong kita dan memampukan kita. Mari kita tundukkan kepala, kita masuk dalam doa. Silakan Bapak Ibu berdoa secara pribadi sekali lagi. Seperti apa sikap Anda terhadap firman Tuhan ketika Anda sudah mengaku Anda adalah Kristen selama bertahun-tahun? Nyatakan di hadapan Tuhan dan minta maaf kepada Tuhan kalau mungkin saudara adalah orang Kristen yang agak abai terhadap suara Tuhan di dalam Alkitab. Tetapi kalau Anda adalah seorang Kristen yang merasa sudah setia membaca Alkitab, tetapi seringkali membaca Alkitab hanya lalu begitu saja, merasa sudah tahu, datang ke hadapan Tuhan, juga minta maaf. Karena mungkin suara Tuhan itu sudah seperti angin lewat begitu saja. Namun bagi kita yang belum pernah mengalami apa arti diarahkan, diubahkan oleh suara Tuhan, minta supaya Tuhan kasih kesempatan untuk mengalami. Silakan berdoa, nyatakan isi hatimu di hadapan Tuhan. Segala puji syukur kami naikkan ke hadapan-Mu Bapa Surgawi. Karena kesabaran-Mu itulah yang membuat kami masih punya kesempatan, waktu, dan keamanan untuk merenungkan kehidupan kami sebagai orang-orang Kristen. Tuhan, kami sadar bahwa kami hidup di dalam era di mana visual itu begitu banyak di WA kami, di iklan, di TV, dan sebagainya. Sehingga ketika kami membaca firman-Mu, kami kesulitan untuk mengimajinasikan apa yang sedang Engkau ingin katakan kepada kami dan bagaimana kami mengaitkannya dalam kehidupan kami secara personal. Tuhan, kami mohon kiranya Roh Kudus-Mu terus memberikan
suara terhadap firman-Mu yang tidak henti-henti. Tuhan, teruslah bersabar terhadap kami. Karena kami rindu ketika kami berjumpa dengan Engkau muka dengan muka, kami familiar dengan suara-Mu. Kami bisa mengenali suara yang penuh kedahsyatan, kuasa, tetapi pada saat yang sama suara yang penuh dengan kasih sayang. Tuhan, tolong kami. Terima kasih ya Bapa, karena Engkau adalah Allah yang luar biasa mengasihi kami. Dan kiranya Engkau yang boleh tolong kami untuk terus memfokuskan pandangan kami kepada Sang Firman, Tuhan kami Yesus Kristus. Dan terpujilah Engkau, karena Roh Kudus yang boleh terus menerangi kami dan menyiapkan kami untuk mengerjakan segalanya. Di dalam nama Tuhan Yesus, semua yang dipercaya katakan amin.